Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Halo guys, kembali lagi bersama saya Papua Satu Official. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pastikan nonton video ini sampai selesai agar bisa dapat makna dari video ini. Guys, oke, kita masuk pada topik utama. Jadi hari ini kenapa saya dari timur Indonesia yang adalah pendukung Pak Prabowo dan juga bekerja untuk Pak Prabowo Gibran, memenangkan Pak Prabowo Gibran. Tapi hari ini saya menjadi masyarakat anak muda Papua yang terus bersuara mengkritisi pemerintahan Prabowo. Karena saya cinta dengan bangsa ini. Saya melihat bahwa di kepemimpinan Pak Prabowo, saya melihat ada banyak ketimpangan. Ada banyak hal yang Pak Prabowo tidak peka terhadap negara ini. Saya melihat Pak Prabowo terlalu sibuk dengan urusan negara orang lain. Urusan negara orang lain, kesusahan rakyat orang lain di negara orang lain. Tanpa memikirkan rakyatnya sendiri yang dalam negeri ini. Ada banyak ratusan bahkan jutaan, ada banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kelaparan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kemelaratan. Jadi Pak Prabowo ini awalnya ketika kita memilih dia itu kita lihat bahwa orang ini akan membawa suatu perubahan dan akan lebih baik dari Pak Jokowi. Ternyata tidak. Pak Jokowi lebih baik daripada Pak Prabowo. Saya sudah lihat dari beberapa hari, walaupun baru 1 tahun Pak Prabowo memimpin bangsa ini. Tapi kalau kerjanya model begini, ya susah. Itu. Pak Prabowo terlalu banyak keluar negeri. Terlalu banyak jalan-jalan ke luar negeri sehingga tidak tahu tentang kondisi bangsa ini secara menyeluruh. Pak Prabowo tidak sama dengan Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi bisa melakukan kinerja yang bagus? Karena Pak Jokowi itu dia melakukan kunjungan luar negeri juga banyak, tetapi dia melakukan kunjungan daerah juga banyak. Dan dia banyak turun ke rakyat. Dia banyak turun ke bawah. Sehingga dia paham betul tentang kondisi rakyat di bawah. Sedangkan Pak Prabowo ini terlalu banyak duduk di kantor dan tinggal tunggu data dari anak-anak buah naik. Anak buah pasti data lapornya itu bagus-bagus semua. Asal Bapak senang. Asal Bapak Prabowo senang. Rakyat menderita. Pak Prabowo yang terhormat. Bapak Presiden yang terhormat. Dari timur Indonesia. Saya ingin menyampaikan. Kalau model-model begini kinerja Bapak. Indonesia bisa bubar. Karena orang malas. Kau negara ini. Kalian menuntut kepada rakyatnya tentang nasionalisme, tentang bagaimana rakyat harus patuh kepada negara ini. Tetapi apa yang negara ini dan para pejabat yang disuruh digaji oleh rakyat, digaji oleh pemerintah, digaji oleh negara ini, digaji oleh rakyat untuk mengelola negara ini, tapi tidak mampu mensejahterakan rakyat. Padahal kita sudah merdeka, sudah panjang sekali. Kita sudah merdeka, sudah jauh sekali. Tapi kekayaan orang yang berhasil, orang yang maju di negara ini, itu hanya kelompok-kelompok itu saja. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Sistemnya salah Pak Prabowo yang terhormat. Kita itu milih Bapak untuk memperbaiki sistemnya. Supaya ada orang-orang miskin juga, ada orang-orang di daerah, di kampung-kampung juga bisa maju, bisa memiliki hidup yang layak. Itu tujuan dari bernegara. Apa yang mau kita banggakan dari bagaimana kita memperingati kemerdekaan setiap tahun? Kalau kondisinya begini-begini terus. Gitu.
Yang saya takutkan, Pak Prabowo yang terhormat, saya takutkan itu. Kenapa Papua minta merdeka? Ya, kenapa Papua minta merdeka? Simpel saja Pak Prabowo. Karena mereka merasa rugi. Dan apa? Ruginya karena apa? Karena mereka berada di negara yang sangat-sangat korup, Pak Prabowo yang terhormat. Orang Papua muak dengan para pemangku kekuasaan yang mengelola negara ini. Kekayaan alam Papua dikeruk, diambil, dibawa keluar. Ya, Papua hanya dapat tulang-tulang. Papua tidak dapat dagingnya. Yang dapat dagingnya adalah Jakarta. Para elit di Jakarta. Itu yang membuat orang Papua itu minta merdeka. Dan apa? Dan Bapak sebagai presiden hari ini juga tidak memberikan optimisme kepada rakyat Papua untuk tetap percaya kepada bangsa ini. Saya melihat kami tidak percaya lagi. Saya sudah tidak percaya dengan bangsa ini. Karena saya melihat pola kerja kalian semua ini sama saja. Pola kerjanya adalah bagaimana menguntungkan kelompok kalian dan orang-orang sekitar kalian. Dan juga kalian saja. Rakyatnya tidak. Kalian selalu membungkus kata-kata yang manis. Kata-kata yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kata-kata yang bisa masuk surga. Ternyata bungkusan munafik, semua bungkusan omong kosong. Rakyat tetap susah. Ini bagaimana ini negara ini? Kalau model-model begini terus, ya seperti yang Bapak pernah bilang bahwa Indonesia akan bubar di 2030 itu, ya itu. Kalau kinerja Bapak model begini, saya yakin Indonesia nggak bakalan maju. Makanya saya bilang bahwa Pak Prabowo itu cukup 1 periode, ya sudah 1 periode aja. Jangan dilanjutkan. Karena memang, mohon maaf sekali lagi, Pak Prabowo tidak mampu dalam mengelola bangsa ini. Rakyat tidak butuh omon-omon. Rakyat butuh kerja nyata. Rakyat butuh kerja yang konkret. Hari ini bagaimana pembukaan lapangan pekerjaan tidak ada. Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dilakukan kalau BPS itu pertumbuhan ekonomi omong kosong, tipu-tipu. Kita tidak percaya karena kondisi di bawah ini susah. Bapak Prabowo harus banyak turun ke rakyat supaya bisa mengetahui kondisi rakyat yang sebenarnya. Rakyat susah. Ya. Jadi itu. Kenapa Aceh juga minta merdeka? Karena itu. Karena mereka tidak percaya dengan bagaimana para penguasa yang mengelola bangsa ini. Mereka tidak percaya. Mereka punya kekayaan alam juga besar. Tapi mereka dapat apa? Mereka dapat tulang-tulang. Bukan dapat daging. Itulah kondisi kita saat ini. Jadi tidak boleh baper juga kalau orang Papua minta merdeka. Orang Aceh minta merdeka. Tidak perlu baper. Ya. Itu bagian dari ekspresi mereka yang mereka muak dengan para pejabat yang ada di Jakarta. Jadi itu. Sehingga video ini perlu saya katakan sekeras ini. Supaya saudara-saudara yang dikasih kewenangan, dikasih amanah oleh rakyat untuk bagaimana mengelola negara ini, kelolalah dengan baik. Untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan perut kalian saja. Karena untuk kepentingan kalian saja, saya pastikan bahwa suatu saat Aceh akan merdeka, Papua akan merdeka. Itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, suatu saat pasti Papua merdeka dan Aceh merdeka. Itu karena apa? Karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan negara ini. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh orang-orang di Jawa juga muak. Dan mereka tidak percaya dengan para elit. Semua para elit yang mengelola bangsa ini. Semua hanya omong kosong. Jadi itu kritik saya ini keras. Tapi demi kebaikan bangsa ini. Saya cinta dengan Indonesia. Sehingga saya menyampaikan kritik keras ini kepada Bapak Presiden. Karena saya melihat bahwa hari ini oposisi yang menjadi penyeimbang dari pemerintah tidak ada. Saya melihat DPR semua yang katanya wakil rakyat. Semua diam 1000 bahasa. Karena apa? Karena mereka sudah dijanjikan kue-kue yang enak-enak. Sedangkan rakyat dapat apa? Mereka semua diam 1000 bahasa. Tidak bisa bersuara demi rakyat. Nah
Ini jadi kami sebagai rakyat harus bersuara demi menjaga kita punya Indonesia ini. Saya cinta Indonesia. Salam dari Papua untuk Bapak Presiden Prabowo. Hormat.